kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Apa sih definisi fungsi eksponensial itu? Fungsi eksponensial adalah fungsi non-aljabar yang merupakan fungsi berpangkat. Dengan pangkatnya memiliki variabel fungsi eksponen berbanding terbalik dengan fungsi polinom. Berikut contoh bentuk umum fungsi eksponensial. Fx sama dengan A pangkat X. A adalah bilangan pokok, sedangkan X merupakan variabel bebas. Syarat A harus lebih besar daripada 0 dan juga A tidak boleh sama dengan 1. Contoh, diketahui Fx sama dengan 2 pangkat X. Jika X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Jenis-jenis fungsi eksponensial ada 2. Yang pertama, pertumbuhan eksponen dengan bentuk umum Fx sama dengan A pangkat X. A lebih besar daripada 1. Memiliki ciri-ciri 1. Nilai Y akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai X. 2. Kurva terletak di atas sumbu X disebut definit positif. 3. Kurva memotong sumbu Y di titik 0,1. 4. Mempunyai asimtot datar sumbu X. 5. Grafik monoton naik. Yang kedua, peluruhan eksponen. Dengan bentuk umum, Fx sama dengan A pangkat X 0 lebih kecil daripada A dan juga A lebih kecil daripada 1 memiliki ciri-ciri 1. Nilai Y akan menurun seiring dengan peningkatan nilai X. 2. Kurva terletak di atas sumbu X disebut definit positif. 3. Kurva memotong sumbu Y di titik 0,1. 4. Mempunyai asimtot datar sumbu X. 5. Grafik monoton turun. Secara umum, sifat-sifat eksponensial yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang keempat, 1 dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Yang kelima, buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keenam, buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang ketujuh, buka kurung A dibagi B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Yang kedelapan, A pangkat M dibagi N dikali A pangkat P dibagi N sama dengan A pangkat M ditambah P dibagi N. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Dalam sifat fungsi eksponensial ini dibagi menjadi 2 sifat, yakni yang pertama adalah sifat aljabar. 1. Domain dan range. Domainnya adalah semua bilangan real atau kita bisa memasukkan nilai X apapun, sedangkan range-nya hanya bilangan positif atau hasilnya tidak akan pernah 0 atau negatif. 2. Basis, yaitu A haruslah bilangan positif atau A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. 3. Fungsi injektif, setiap nilai X yang berbeda akan menghasilkan nilai Y yang berbeda. Yang kedua, yaitu sifat grafis. 1. Titik potong sumbu Y. Semua grafik fungsi eksponensial Fx sama dengan A pangkat X selalu melalui titik 0,1. 2. Asimtot horizontal sumbu X atau Y sama dengan 0 adalah asimtot horizontal. Ini berarti grafik fungsi akan mendekati sumbu X tetapi tidak akan pernah menyentuhnya.
Grafik fungsi eksponensial. Ada dua perilaku grafik. Jika A lebih besar daripada 1, misalnya fx sama dengan 2 pangkat x, fungsi menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Grafiknya terus meningkat dengan cepat dari kiri ke kanan. Jika 0 lebih kecil daripada A dan A lebih kecil daripada 1, misalnya fx sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat x, fungsi menunjukkan peluruhan eksponensial. Grafiknya terus menurun dari kiri ke kanan. Sebelum menggambar grafik fungsi eksponensial, kita mencari dulu nilai y-nya dengan cara memasukkan nilai x apapun ke dalam nilai fx yang tadi sudah diketahui. Fx yang tadi sudah diketahui. Yang pertama adalah 2 pangkat x, dan yang kedua buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat x. Pertama-tama kita mencari yang fx sama dengan 2 pangkat x. Langsung saja kita masukkan nilai x-nya. Pertama, kita ambil min 3. Jadi, f min 3 sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Kenapa kok diubah menjadi pembagian? Jawabannya adalah untuk menghilangkan nilai min, lanjut 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Jadi, nilai f min 3 sama dengan 1/8. Selanjutnya, kita masukkan nilai x-nya. Yang kedua, kita ambil min 2. Jadi, f min 2 sama dengan 2, min kuadrat sama dengan 1/2, kuadrat sama dengan 1/4. Jadi hasil dari f min 2 adalah 1/4. Yang ketiga, kita masukkan nilai min 1. Jadi, f min 1 sama dengan 2 pangkat. Min 1 sama dengan 1/2, pangkat 1 sama dengan 1/2. Jadi, hasil dari f min 1 adalah 1/2. Lanjut, yang keempat, kita masukkan nilai x dengan 0. Jadi, f0 sama dengan 2 pangkat, 0 sama dengan 1. Jadi, hasil dari f0 sama dengan 1. Kita lanjut yang kelima, masukkan x dengan nilai 1. Jadi, f1 sama dengan 2, pangkat 1 sama dengan 2. Jadi, hasil dari f1 adalah 2. Selanjutnya, kita masukkan nilai x yang keenam dengan 2. Jadi, f2 sama dengan 2, pangkat kuadrat sama dengan 4. Jadi, hasil dari nilai f2 adalah 4. Lalu masukkan nilai x yang ketujuh, yaitu nilai 3. Jadi, f3 sama dengan 2, pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, nilai f3 adalah 8. Lanjut, kita cari yang kedua, yakni f sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat x. Langsung saja kita masukkan nilai x-nya. Pertama, kita ambil min 3. Jadi, f min 3 sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat min 3 sama dengan buka kurung 2/1 tutup kurung pangkat 3. Kenapa kok dibalik? Jawabannya adalah untuk menghilangkan nilai min. Lanjut, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, nilai f min 3 sama dengan 8. Lanjut, kita masukkan nilai x yang kedua. Kita ambil min 2. Jadi, f min 2 sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung min kuadrat sama dengan buka kurung 2/1 tutup kurung kuadrat sama dengan 2, kuadrat sama dengan 4. Jadi, hasil dari f min 2 adalah 4. Selanjutnya, yang ketiga, kita masukkan nilai x dengan min 1. Jadi, f min 1 sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat min 1 sama dengan buka kurung 2/1 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari f min 1 sama dengan 2,
Lanjut yang keempat. Untuk nilai X-nya, kita mengambil nilai 0. Jadi, F0 sama dengan buka kurung 1/2, tutup kurung, pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, hasil dari F0 adalah 1. Kita lanjut yang kelima. Masukkan nilai X dengan 1. Jadi, F1 sama dengan buka kurung 1/2, tutup kurung. Pangkat 1 sama dengan 1/2. Jadi, hasil dari F1 adalah 1/2. Lanjut yang nilai X yang keenam, kita masukkan nilai 2. Jadi, F2 sama dengan buka kurung 1/2, tutup kurung, kuadrat sama dengan buka kurung 1 kuadrat per 2 kuadrat, tutup kurung sama dengan 1/4. Jadi hasil dari F2 adalah 1/4. Selanjutnya, yang ketujuh, masukkan nilai X-nya dengan 3. Jadi F3 sama dengan buka kurung 1/2, tutup kurung, pangkat 3 sama dengan 1/8. Jadi hasil dari F3 adalah 1/8. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut dalam tabel. Di sini terdapat 2 tabel dan 2 grafik. Tabel pertama adalah untuk F sama dengan 2, pangkat X. Dan tabel kedua adalah untuk F sama dengan buka kurung 1/2, tutup kurung, pangkat X. Keduanya memiliki format yang sama. Hanya saja, nilai-nilainya berbeda. Struktur tabel. Setiap tabel memiliki 3 kolom. 1. Kolom pertama berisi nilai-nilai X. 2. Kolom kedua berisi nilai-nilai Y yang didapat dari hasil perhitungan tadi yang telah kita hitung. 3. Kolom ketiga berisi pasangan koordinat sumbu X dan Y yang merupakan gabungan dari nilai X dan Y. Sebagai contoh, jika sumbu X sama dengan 1 dan sumbu Y sama dengan 2, kolom ketiga akan diisi dengan buka kurung 1,2, tutup kurung. Sekedar informasi bahwa nilai yang berada di kolom ketiga, yakni nilai yang ada di depan koma adalah nilai untuk koordinat sumbu X, dan yang di belakang koma adalah nilai untuk koordinat sumbu Y. Coba perhatikan grafik ini yang menampilkan titik-titik berwarna merah yang merepresentasikan pasangan koordinat sumbu X dan Y yang telah digabungkan. Untuk gabungan sumbu X dan Y yang Fx sama dengan 2 pangkat X, titik-titiknya diplot pada garis berwarna oranye. Sedangkan untuk yang Fx sama dengan buka kurung 1/2, tutup kurung, pangkat X, titik-titiknya diplot pada garis berwarna biru tua. Coba perhatikan grafiknya. Apakah sudah sesuai? Jawabannya sudah. Jadi grafik ini sudah menunjukkan di mana letak titik yang pas sesuai dengan tabel. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikut ini. Ini adalah contoh soal. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, soal sederhana. Soal, tentukan nilai F4 dari fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X diketahui. X sama dengan 4, Fx sama dengan 2 pangkat X ditanya. F4? Jawab, Fx sama dengan 2 pangkat X. Kita akan memasukkan nilai X yang sudah diketahui, yaitu 4. F4 sama dengan 2 pangkat 4. F4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. F4 sama dengan 16. Jadi, F4 adalah 16. Contoh soal yang kedua adalah soal penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah ponsel di-charge menggunakan fast charging. Setiap 10 menit, persentase daya baterai bertambah 1,5 kali lipat dari sebelumnya. Jika saat mulai di-charge,
daya baterai hanya 10%. Berapa persentase daya baterai setelah 30 menit? Diketahui, PT adalah persentase daya setelah waktu tertentu. P0 adalah daya awal yang jumlahnya 10%. R adalah persentase daya baterai yang bertambah setiap 10 menit yang jumlahnya 1,5. T, waktu yang hasilnya 3. Nilai ini didapatkan karena penggandaan terjadi setiap 10 menit. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3. Ditanya PT atau persentase daya setelah waktu 30 menit. Jawab. Rumus yang digunakan adalah PT sama dengan PO dikali R pangkat T. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang tadi sudah diketahui. Jadi P3 sama dengan 10 dikali 1,5 pangkat 3. P3 sama dengan 10 dikali 3,375. P3 sama dengan 33,75%. Jadi P3 adalah 33,75%. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi fungsi eksponensial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.